juga kalau untuk Kabupaten Jombang. Ya. Gitu. Terus kemudian untuk Ya, saya kehilangan sambungan dengan Ibu Nafisa, narasumber saya. Sebentar, bisa kawan-kawan teknisi barangkali bisa dimasukkan kembali, Bu Nafisa. Saat sekarang ini Mitra, Anda bersama dengan kami di program Talkshow Interaktif Pojok Demokrasi bersama dengan kawan-kawan dari Bawaslu Kabupaten Jombang. Kita ngobrol tentang persiapan tenaga ad hoc pengawas pemilu 2024 ya, bersama dengan Bu Hudrotu Nafisah yang merupakan koordinator divisi SDM dan organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang. Ya, baik. Kita masih tunggu juga sambungan dengan Bu Nafisa. Halo Ibu. Bisa nyambung lagi? Maaf, Sudah. terputus. Sampun. Silakan Ibu. Oh iya, kami lanjutkan. Maaf Mbak Ninda ya, tadi terputus. Siap. Jadi DPR dan pemerintah itu sudah mensepakati kalau tanggal 28 Februari tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak gitu ya. Dan pada tanggal 27 November 2024 itu akan dilaksanakan pilkada untuk Kabupaten Jombang. Jadi 1 tahun 2 kali kegiatan. Tidak hanya Jombang aja, di situ serentak di seluruh Indonesia. Jadi kalau langsung ke pertanyaannya Mbak Ninda tadi, tenaga ad hoc itu adalah pengawas kecamatan ya, memang dibentuk hanya untuk momentum pemilihan ya, yaitu pengawas kecamatan yang bertugas untuk menjadi pengawas di tingkat kecamatan, pengawas desa yang ditempatkan di desa, biasanya satu desa satu orang pengawas, dan pengawas pemungutan tempat suara. Jadi PTPS itu juga termasuk tenaga ad hoc. Gitu, Oke. Nah, Bu, kan pemilunya masih tahun 2024 nih. Sekarang masih 2021, masih 3 tahun lagi kan? Tapi ya, sekarang udah mulai siap-siap ya? Iya, jadi setidaknya Bawaslu Kabupaten Jombang menginformasikan kepada halayak masyarakat. Barangkali banyak sekali respon masyarakat yang nanti akan sama-sama bekerja sama dengan kita untuk berpartisipasi minimal ada pengawas. Kita sangat membutuhkan banyak sekali pengawas di tingkat kecamatan, pengawas di tingkat desa, dan pengawas di tingkat PTPS gitu. PTPS aja sekitar 4.000 sekian gitu ya. Kalau banyak ya Bu ya? Banyak sekali. Jadi PTPS kemarin di tahun 2019 ya, yang patokannya adalah pemilu 2019 itu jumlahnya 4.299. Apalagi nanti pemilu serentak nanti pasti ada PTPS ada tambahan PTPS karena kan jumlah kita setiap tahun DPT-nya menaik, otomatis satu TPS nambah TPS. Jadi ini harus ada perwakilan pengawas di masing-masing TPS juga. Sedikit juga barangkali bisa diberikan keterangan bedanya di dalam sebuah TPS itu biasanya kan ada ini KPPS nih Bu, KPPS, kemudian di situ ada petugas lagi yang namanya pengawas, ada saksi. Ini pengawas ini beda ya dengan saksi ya Bu ya? Ya, jadi kalau saksi itu biasanya dari partai politik. Tapi kalau pengawas ini perwakilan yang netral ya dari Badan Pengawas Pemilu. Kalau KPPS itu pelaksananya yang penyelenggaraan di TPS di bawah KPU kalau itu. Oh ya, ada satu lagi Bu, pemantau. Itu beda juga ya? Pemantau di luar Bawaslu, di luar KPU. Biasanya lembaga-lembaga yang memang konsentrasinya ke ke pemilu gitu ya. Lembaga-lembaga biasanya NGO yang memang fokusnya untuk memantau untuk pelaksanaan pemilu gitu. Tapi kalau
pengawas dalam hal ini adalah yang memang resmi di diutus oleh Bawaslu gitu ya Bu ya? Iya. Oke, Iya. apakah itu juga masuk sebagai tenaga ad hoc Bu? Iya, masuk tenaga ad hoc. Jadi tenaga ad hoc itu ada Panwascam, pengawas tingkat kecamatan. Ya. Ada tenaga Terus? ad hoc pengawas desa, pengawas di tingkat desa, dan PTPS, pengawas di tingkat TPS. TPS. Oh, itu istilahnya PTPS itu ya Bu ya, pengawas Ya, di tingkat TPS ya. Satu TPS, satu pengawas. Oke. Siapa sih nanti yang boleh menjadi tenaga ad hoc pengawas pemilu itu Bu? Iya, tentunya mereka-mereka yang ada di syaratnya itu ada di pasal 117 itu. Syaratnya pertama memang minimal ya kalau untuk di PTPS itu usianya 25. Di pengawas desa minimal usianya 25. Di pengawas kecamatan juga minimal usia 25. Itu yang mungkin yang pertama. Pendidikan minimal SMA. Jadi siapa saja yang boleh sebenarnya siapa saja boleh ikut mendaftar gitu ya. Yang penting dia tidak terlibat partai politik, dia berintegrasi, terus kemudian setia dengan Pancasila ini wajib ya. Terus kemudian punya pengalaman di bidang penyelenggaraan gitu. Boleh siapa aja. Anda juga boleh kalau mau ikut partisipasi gitu nanti. Oke, berarti ini masyarakat yang punya sense of sense pengawas gitu ya, yang kritis, yang sekiranya punya kapabilitas untuk ke sana bisa ya nanti berpartisipasi melalui rekrutmen badan ad hoc tenaga ad hoc ini ya Bu ya? Iya bisa Mbak. Terus secara eksplisit itu sebenarnya tugas pengawasan itu yang seperti apa sih Bu? Tugas pengawas pemilu dari semua level? Semua level. Kalau untuk di kecamatan itu di pengawas desa ya sama Mama ya, di pengawas desa itu di pasal 108 itu mengawasi pemutahiran data pemilih berdasarkan itu di levelnya level desa kalau untuk PPD pengawas desa ya. Terus kemudian mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan kampanye di wilayah desa sama terlaksana di desa itu. Kalau di kecamatan ya kecamatan, gitu ya. Terus kemudian kelengkapan pemilihan dan pendistribusian itu juga diawasi. Pelaksanaan proses penghitungan suara. Yes, proses pelaksanaan pemilu itu di tingkat kecamatan, desa, gitu, semuanya pengawas harus ikut serta mengawasi proses pelaksanaan pemilihan umum itu, baik pilkada maupun. Oke, sesuai dengan tingkatan atau wilayah kerjanya masing-masing ya Bu ya. Itu yang berarti yang diawasi semua prosesnya, baik itu dalam proses pelaksanaannya sampai pada penyelenggara, pesertanya, terus kemudian warganya yang melakukan pemilihan gitu ya Bu ya? Ya, malah lebih luas kalau pengawas itu lebih luas. Kampanye juga kita awasi. Kampanye juga. Oh, ya. Melanggar atau tidak gitu. Pada saat kampanye itu ada ujaran kebencian atau tidak. Gitu. Jadi kalau di tingkat sampai bawah desa kita melakukan pengawasan sampai sedetail itu gitu untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu. Nah sekarang ini kan juga proses-proses pelaksanaan pemilu mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaannya itu kan sudah pasti nanti akan melibatkan teknik-teknik secara digital gitu Bu. Termasuk juga ada kampanye-kampanye yang itu menggunakan teknik-teknik yang secara digital. Ini pun juga nanti harus diawasi ya Bu ya? Iya. Ada aturannya itu ya? Ada aturan kampanye nanti akan di season selanjutnya nanti akan dijelaskan pada saat pojok demokrasi nanti ada sendiri. Gitu ya? Yang akan oleh
apa namanya di pelanggaran pemilu, pelanggaran kampanye dan lain-lain akan dijelaskan selanjutnya. Jadi benar-benar harus paham itu kira-kira ini melanggar apa enggak ya. Kalau misalnya terjadi pelanggaran maka kewenangan Bawaslu untuk apa itu? Menindaklanjuti atau menegur atau macam-macam, Mbak. Kalau laporannya ada yang melaporkan nanti langsung Bawaslu nanti menindak. Gitu. Jadi nanti ada levelnya sendiri, pengawas desa sama pengawas CAM, terus langsung ke Bawaslu kabupaten kota. Ini seleksinya kapan sih, Bu? Kayaknya banyak masyarakat yang tertarik deh ini. Kalau udah dibuka seleksi tenaga ad hoc kayak gini. Ini karena pemilunya 2000 Maret 2022 ini mulai tahapan. Nah, sedangkan dalam aturan aturan Undang-Undang 7 2017 pasal 90 itu menyebutkan tenaga ad hoc itu dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai. Nah, kalau tahapannya itu 20 bulan sebelum hari H, bulan Maret, maka kira-kira tenaga ad hoc ini akan dibentuk antara bulan Februari, 1 bulan sebelumnya sebelum tahapan. Jadi sebenarnya kenapa kita harus mensosialisasikan ini lebih dini ya dengan Mbak Ninda, karena ya memang biar masyarakat semua bersiap diri untuk meningkatkan kapasitas diri di bidang kepemiluannya, biar nanti kita bisa menyeleksi tenaga-tenaga ad hoc dengan memiliki kualitas yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya, keinginan bersama. Jadi memiliki kualitas, memiliki kapasitas gitu ya, berintegritas. Jadi memang perlu disosialisasikan itu. Jadi ada jarak beberapa bulan ini menuju Februari. Berarti masih ada. Bisa disebutkan, Bu, untuk apa ya jumlah yang dibutuhkan di masing-masing level itu? Tenaga ad hoc-nya. Oke, tenaga ad hoc untuk di tingkat kecamatan. Satu kecamatan itu ada 3. Oh, ya. Kecamatan. Kalau di Jombang ini ada 21 kecamatan, berarti kira-kira ada 63. 63, oke. Ya. Itu kalau kecamatan misalnya kecamatan Jombang nih, berarti yang boleh mendaftarkan adalah warga kecamatan Jombang atau lintas kecamatan? Oh enggak ya, harus gitu ya? Nanti ada kecamatan, berarti kan 3 orang tuh yang 3 posisi itu yang harus diperebutkan gitu. Oke, lanjut Ibu. Kalau untuk desa, ya pengawas desa itu karena di Jombang ada 306, maka nanti kebutuhan pengawas desa itu 300. Betul, Mbak. Berarti itu juga nanti akan ada pemungutan, rekrutmen 2 kali atau orang yang sama? Sementara itu kalau keputusan kemarin tuh, jadi kalau untuk keputusan kemarin itu kemungkinan tidak melakukan pengrekrutan ulang, jadi diteruskan. Diteruskan ya?
Tapi dalam nanti 1 tahun itu. lihat juknis susulan ya Mbak. Biasanya itu Siap, diatur siap, siap. di selain Oke. di juknis tambahan gitu. Yang penting Perlu siap-siap atau aja. tidaknya. Iya Yang penting betul. siap-siap. Persyaratannya bisa disebutkan lagi nih Bu. Apa saja sih sebenarnya? Siapa yang boleh mengikuti rekrutmen tenaga ad hoc pengawas pemilu ini? Pertama di apa namanya, syaratnya pertama kalau di PTPS, Panwascam dan PPD itu minimal usia 25 gitu ya Mbak ya. Terus kemudian setia apa namanya, setia pada negara, warga negara Indonesia asli gitu ya. Terus kemudian setia kepada Pancasila, dasar negara, mempunyai integritas, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan. Terus kemudian berpendidikan paling rendah SMA kalau untuk pengawas TPS, PPD dan pengawas kecamatan. Berdomisili di wilayah membuktikan dengan kartu tanda penduduk di wilayah tertentu gitu ya. Mampu secara jasmani dan rohani. Terus kemudian tidak terlibat partai politik atau mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik gitu ya. Terus mengundurkan diri dari jabatan politik, bersedia mengundurkan diri dari, pokoknya semua tercantum dalam pasal 117 di apa namanya, di Undang-Undang 7 2017. Kalau teman-teman nanti bisa melihat, bisa mempersiapkan diri, berarti bisa membuka Undang-Undang 7 2017. Tapi nanti kita akan melakukan sosialisasi open recruitment itu ke banyak media, mungkin akan kerjasama dengan banyak media gitu ya, untuk memberitahukan kepada masyarakat bersama-sama biar pemilu nanti dikawal banyak orang gitu ya. Jadi pas open recruitment nanti kita akan secara terbuka karena memang aturannya harus terbuka. Lalu sekarang yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan Bawaslu untuk pembentukan tenaga ad hoc menghadapi pemilu 2024 nanti, Bu, apa? Kenapa Mbak diulang, Mbak? Jadi yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan Bawaslu untuk persiapan pembentukan tenaga ad hoc pemilu 2024 ini ya, sudah sejauh mana? Oke, kami memang mengutip dari Bawaslu RI ya, yang telah disiapkan oleh Bawaslu RI. Kemarin Pak Abhan, Ketua Bawaslu RI, itu yang telah disiapkan Bawaslu untuk pembentukan tenaga ad hoc dalam menghadapi pemilu 2024 adalah pertama itu Bawaslu RI melakukan sinkronisasi peraturan, gitu ya, KPU dan peraturan Bawaslu gitu. Terus yang kedua, kesiapan dan peningkatan sumber daya manusia terkait integritas dan kapasitas jajaran ad hoc nanti. Terus kemudian ketersediaan perangkat dan kekuatan infrastruktur telekomunikasi ini penting, karena beban penyelenggara pada pemilu 2024 sangat berat, terutama untuk jajaran ad hoc. Jadi Bawaslu RI sudah memfikirkan itu untuk infrastruktur telekomunikasi itu. Terus kemudian penggunaan bantuan teknologi informasi akan memperingan gitu ya pekerjaan jajaran ad hoc. Terus yang keempat adalah komunikasi secara koordinasi intensif antar penyelenggara dan stakeholder yang lainnya. Jadi itu yang untuk persiapan Bawaslu RI. Kalau untuk Bawaslu Kabupaten Jombang sama sebenarnya, yang lebih banyak adalah kita mempersiapkan diri sebenarnya untuk sosialisasi ke masyarakat, melakukan pendidikan politik termasuk dengan Mbak Ninda ini, terus kemudian dengan beberapa stakeholder Jombang, termasuk dengan Mafindo, Ansor, Undar, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang kita intens untuk melakukan pendidikan politik dengan masyarakat. Oke, nah terakhir barangkali pesan untuk masyarakat Kabupaten Jombang, bisa juga di luar materi ini terkait dengan persiapan pengawasan pemilu yang partisipatif tahun 2024. Iya, untuk masyarakat Jombang, kami akan melaksanakan pemilu serentak tahun 2024, baik pemilu umum dan pilkada dilakukan dalam satu tahun ya. Maka kami mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi
dalam pelaksanaan pendidikan politik bersama. Kami ada program, kami ada banyak informasi yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat terkait persiapan kita menghadapi pemilu 2024. Yang pertama kita memiliki radio online di Bawaslu, ya silakan diakses oleh masyarakat. Terus kemudian media Facebook, web, terus kemudian IG kita selalu memberitahukan kepada masyarakat kegiatan-kegiatan kita di persiapan-persiapan kita melalui media-media Bawaslu kita. Baik. Jadi memang sekarang udah mulai siap-siap semuanya ya. Meskipun kelihatannya nih tahun 2024, tapi sekarang udah persiapannya udah benar-benar dioptimalkan begitu. Bu Nafisa, terima kasih sudah merapat ke sini untuk beberapa waktu menyampaikan catatan yang menarik untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Semoga kawan-kawan Bawaslu semuanya tetap semangat dan kuat ya untuk menyongsong 2024 nanti, menggerakkan demokrasi di Kabupaten Jombang. Iya betul, iya Mbak. Betul. Oke, terima kasih waktunya Bu Nafisa. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Sehat-sehat dan selamat untuk kawan-kawan Bawaslu Jombang. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, Anda baru saja mengikuti talk show interaktif Pojok Kesehatan bersama dengan kawan-kawan dari Bawaslu Kabupaten Jombang bertopik tentang persiapan tenaga ad hoc pengawas pemilu 2024. Silakan bisa dipersiapkan semaksimal mungkin kawan-kawan yang mempunyai sense of sense pengawasan apapun itu dan barangkali Anda punya keinginan untuk bisa bergabung dengan kawan-kawan Bawaslu, silakan bisa dipersiapkan. Nanti akan disampaikan pengumuman secara resminya. Insya Allah di awal-awal tahun 2022 ya, untuk rekrutmen tenaga ad hoc pengawas pemilu 2024. Yang paling pasti adalah pemilu 2024 nanti membutuhkan pengawasan yang partisipatif dari masyarakat, terutama di Kabupaten Jombang seluruhnya. Saya Nina Ahmad mohon pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.